Baik, sudah berapa teman-teman yang masuk? Mbak Wisda, Mbak Zakia? 22, Bapak. 22 ya, ini sudah direkam ya. Nah, ini juga bagus ya, jadi pengalaman juga bagi kita ketika kita dalam melakukan penyelenggaraan kegiatan pembelajaran gitu kan, dalam nuansa pendidikan non formal gitu. Jadi bisa terbayang ya bagaimana kendala-kendala teknis itu bisa terjadi gitu. Dan bagaimana karena dibingkai dalam pendidikan non formal, berarti kita memang harus memiliki kemampuan mendapatkan tantangan bagaimana apapun kondisi-kondisi yang terjadi itu kita masih tetap bisa melaksanakan kegiatan pendidikan yang kita rencanakan. Itu juga misalnya kalau seandainya kita warga belajarnya pesertanya itu adalah misalnya ibu-ibu gitu kan yang misalnya waktunya terbatas gitu kan ketika dalam melakukan kegiatan pembelajaran, atau misalnya ketika ibu-ibu yang melakukan pelatihan khusus gitu kan menjadi peserta, lalu mereka juga dalam pikirannya sebentar lagi nih mau jemput anak nih, sebentar lagi mau belum masak ini mencuci gitu. Jadi bagaimana kita mencoba mendesain dan mengupayakan agar pembelajaran itu bisa terlaksana dengan tercapainya tujuan-tujuan yang kita harapkan. Nah, itu juga sebuah tantangan yang menarik ya bagi kita semua pelaku pendidikan yang bergerak di pendidikan non formal. Baik, di slide ini sudah terlihat PowerPoint psikologi sosial dalam pemaknaan informasi dan peran fasilitator pendidikan non formal. Sudah terlihat? Sudah, Bapak. Pekan yang lalu, ini kita membahas tugas kita ya. Nah, pekan yang lalu kita tugasnya adalah refleksi pemaknaan informasi dalam perspektif psikologi sosial dan fasilitator pendidikan non formal. Nah, ada 2 buah video. Tema besarnya adalah Presiden Prabowo menjawab. Nah, di sini kita diarahkan posisi kita sebagai fasilitator yang melakukan kegiatan masyarakat, mencermati ada hal-hal yang perlu kita cermati. Sebutkan 5 hal yang menurut penilaian menarik atau penting dari wawancara yang dua video YouTube tadi. Lalu dijelaskan isi poin itu apa, yang menarik tadi menurut kita tadi itu apa, lalu catat di menit keberapa. Ini untuk nanti kita nge-tracknya itu yang mana maksudnya gitu kan. Lalu disebutkan mengapa hal tersebut menarik atau penting. Menurut kita itu mengapa, itu menarik itu seperti apa. Nah, nanti di sini disampaikan itu jadi bahan diskusi bagi kita, dan pertemuan kita pekan ini itu akan menjadi bahan bagi teman-teman untuk mid semester. Jadi penting mengapa kita merasa perlu untuk perkuliahan ini di-record ya, dan mohon diikuti secara aktif dan dicermati dengan baik. Selanjutnya kaitannya apa gitu? Apa sih kaitannya dengan kita gitu? Jadi mata kuliah psikologi sosial bagi mahasiswa pendidikan non formal itu memiliki peran penting dalam membekali kemampuan memahami bagaimana individu memaknai informasi, serta bagaimana informasi tersebut memengaruhi sikap dan perilaku dalam masyarakat. Jadi ada informasi, lalu jadi bagaimana kemampuan kita memahami informasi tersebut
dan bagaimana informasi tersebut memengaruhi sikap dan perilaku dalam masyarakat. Kajian ini menekankan bahwa informasi itu tidak diterima secara netral ya. Jadi informasi itu dia diterima itu ada tergantung kepada persepsinya itu seperti apa. Lalu ditafsirkan seperti apa dan dimaknai oleh individu dalam konteks sosial tersebut itu seperti apa. Jadi orang yang sama dalam kasus yang sama, informasi yang sama, tapi dia akan bisa berbeda-beda dipersepsikan, ditafsirkan dan dimaknai oleh orang-orang yang berbeda-beda. Nah, kita diharapkan memiliki kemampuan pertama bagaimana memiliki informasi, mempersepsi, mentafsirkan dan memaknai itu dengan benar. Lalu yang kedua, dengan peran kita sebagai fasilitator melakukan kegiatan-kegiatan pendidikan non formal, kita juga mentransferkan informasi-informasi itu kepada masyarakat, kepada warga belajar atau kepada orang-orang yang dimana kita melakukan kegiatan. Sehingga harapan kita orang-orang tersebut juga memiliki persepsi, penafsiran dan pemaknaan terhadap informasi itu juga benar. Nah, dalam interaksi kita bersama peserta, warga belajar ataupun masyarakat maupun komunitas itu, kita juga harus memahami bahwa individu-individu itu mereka memiliki persepsi, penafsiran dan pemaknaan yang bisa berbeda terhadap sebuah informasi. Nah, disitulah proses kita nanti memastikan bahwa hasilnya itu adalah sesuai dengan yang kita harapkan. Yang benarnya itu seperti apa. Nah, dalam kerangka tersebut, tugas refleksi wawancara tadi itu sebagai latihan bagi kita untuk mengembangkan kepekaan dalam mengamati, menafsirkan dan mengevaluasi informasi secara cermat. Jadi informasi-informasi ini kita amati lalu kita tafsirkan. Dan kenapa video ini yang dipilih? Karena pertama itu disampaikan, dijawab langsung oleh orang nomor satunya, gitu kan. Narasumbernya yang memang beliau memiliki kewenangan untuk melakukan atau memastikan informasi yang disampaikan itu adalah informasi yang benar. Jadi bukan dari katanya, tapi memang kita tafsirkan, kita cermati langsung dari Presiden Prabowo. Nah, ini juga berikutnya adalah menyangkut dengan hal-hal yang menarik tadi. Jadi isu-isu di masyarakat, permasalahan-permasalahan itu dibahas di situ. Dan kita sudah pastikan bahwa informasinya itu adalah informasi tanggapannya yang benar, A1 gitu kan. Itulah yang kita cermati. Jadi kita dilatih untuk tidak hanya menerima informasi secara permukaan gitu ya, tapi juga nanti informasi itu kita pertimbangkan keutuhannya itu seperti apa, lalu konteksnya itu apa, relevansinya sebagai bagian dari proses memahami informasi sosial. Nah, mengapa ini jadi penting bagi kita? Jadi dalam konteks pendidikan non formal, kemampuan ini menjadi krusial karena kita sebagai fasilitator itu berperan sebagai penyampai sekaligus pengolah informasi. Jadi kita tidak hanya menyampaikan materi, tapi sudah disampaikan tadi sebelumnya, tapi kita juga harus memiliki kemampuan untuk memastikan validnya informasi itu, keutuhan dan konteks informasi yang disampaikan. Dengan demikian informasi yang diterima itu tidak bias dan mampu membentuk pemahaman serta perilaku yang tepat dalam kehidupan masyarakat. Ya, nanti kita akan melakukan diskusi ya. Nanti teman-teman nanti ada yang menjawab apa yang dicatatnya, apa yang dicermati, yang menjadi tugasnya. Lalu itu nanti kita diskusikan. Setelah itu akan ada tanggapan dari kita semua, lalu juga saya juga akan memberikan tanggapan. Nah, nanti untuk pertemuan berikutnya itu adalah mid semester. Nanti akan disampaikan, akan diinformasikan kepada teman-teman
seperti apa semester kita nanti. Nah, ini yang akan menjadi bahas. Selanjutnya, oke, Mbak Wisda. Ya, nah silakan. Kalau buka Wheels of Names bisa? Gimana Pak? Buka ininya Wheels of Names untuk menyebut nama-nama teman-teman kita. Oke, gini saya aja ya, berarti kalau gitu ya. Nanti nama yang tersebut menyampaikan satu catatan yang menarik dari yang menjadi tugas pekan yang lalu, ya. Kalau saya pertama gimana Bapak? Boleh. Oke, baik. Dari video yang saya ke menit ke-57 kliknya pada part 1 yang Pak Presiden Prabowo menjawab. Di situ saya ambil bahwa beliau bilang seperti ini. Beliau bilang begini, banyak orang yang mengejek kita bahwa Indonesia itu tidak mungkin berhenti, tetapi di situ Pak Presiden Prabowo sendiri optimis bahwa Indonesia itu akan berhasil. Nah, isi poin dari Pak Prabowo sampaikan bahwa menunjukkan sikap optimis terhadap masa depan Indonesia dan yakin bahwa kondisi Indonesia juga bisa menjadi lebih baik. Nah, kenapa menurut saya ini tuh penting? Karena sikap optimis itu juga mempengaruhi kepercayaan perilaku orang lain. Dalam konteks ekonomi sosial, emosi dan juga sikap seseorang itu bisa menular ke orang lain ataupun yang biasa kita sebut social influence. Kalau pemimpin optimis, masyarakat juga bisa ikut semangat dan juga percaya diri bagi saya. Ketika kita sebagai fasilitator pendidikan non formal, kita juga harus mampu menanamkan sikap positif kepada masyarakat yang mungkin merasa pesimis ataupun kurang percaya diri. Nah, di sini peran fasilitator penting untuk memberi motivasi, semangat dan juga keyakinan bahwa mereka itu bisa berkembang dan juga memperbaiki hidup mereka. Mungkin itu Bapak yang bisa saya sampaikan. Ya, oke. Jadi itu di menit keberapa, Mbak? Itu di menit ke-57, Bapak. 57, video 1 ya. Ya. Nah, berikutnya. Tujuh ya? Iya Bapak, benar. Pak, nah itu yang kita atasi. Beliau oke, benar. Kita butuh good quality jobs for the educated. But we also need massive jobs for the common, orang-orang biasa yang ingin hidup dengan baik. Kan itu yang harus kita juga. Jadi that's why kita terpaksa, ya menurut saya, kita terpaksa multi front. Semua sektor harus kita kerjakan serentak. Memang berat, memang banyak orang mengejek kita. Indonesia nggak mungkin berhasil, tapi saya optimis, saya yakin kita akan berhasil. Itu bedanya itu. Kalau kita yakin berhasil, insya Allah berhasil. Nah, itu pengalaman saya gitu, ya kan. Nah, tapi everything berdasarkan realita, ya kan. Realita. Kalau kita nggak punya apa-apa, kita punya semua kok. Masalahnya kita tidak mampu manage, itu aja. Sekarang kita harus rubah. Makanya tadi itu salah satu ya,
semua permainan-permainan yang tidak benar harus kita tinggalkan. Ya. Ekonomi lagi Pak. Silakan. Mas Faisal. Mau bicara apa? Mau bicara seni pun boleh. Ekonomi dulu. Mau bicara sepak bola aku paling suka. Oke, ya. Terima kasih Mbak Wisda. Ya. Nah, jadi tadi Pak Prabowo mengatakan kalau menurut Mbak Wisda tadi itu di Indonesia tidak mungkin berhasil gitu ya Mbak ya. Iya benar Pak. Tapi jika berdasarkan realita kita bisa gitu. Tapi kita harus berubah. Lalu salah satu yang disampaikan beliau itu kekurangan kita negara Indonesia itu adalah manajemennya yang kurang baik gitu ya. Nah dari informasi ini yang disampaikan oleh Pak Prabowo bahwa ketika kita misalnya mengamati kondisi di masyarakat kita gitu ya, maka kita berbicara langsung dengan orang per individu, dengan warga belajar gitu kan, atau kita cermati di media sosial gitu kan, apakah masyarakat juga memiliki tanggapan yang sama seperti ini gitu. Mempersepsikan seperti ini bahwa Indonesia itu kita positif, Indonesia bisa berhasil. Ada yang ingin memberikan tanggapan? Teman-teman yang lain? Sekret ya. Nah, Rizky Aulia Widi, gimana tanggapannya? Rizky Aulia Widi ada? Ada? Oh ya, nanti siapa tadi yang Mbak apa tadi yang akan jadi notulen itu? Halwa Pak. Oh, Mbak Salwa, nanti ini kan ada rekamannya ya, nanti tolong di nama-nama teman-teman yang memberikan pendapat, yang tidak ada itu tolong dicatat ya. Mbak Salwa? Ya baik Bapak. Ya, oke. Ya, ada tadi? Atau ada yang mau memberikan tanggapan dengan pernyataan yang hal menarik yang disampaikan Mbak Wisda tadi? Ya. Ada? Tidak ada Bapak. Oke, kita ganti ya. Mbak Zahra Cahya Putri. Ada? Zahra Cahya Putri. Tolong lihat namanya ada nggak di situ? Ada? Oke, kalau tidak ada,
Tia Nur Pratama. Ada Tia Nur Pratama? Oke, kita lanjut ya. Sania Wasfi Izzatul Kamila. Ada Sania? Permisi Bapak, sebelumnya mohon maaf tadi agak kurang kedengaran saya bagian ini. Ya, oke. Yang ketangkap sama bahasanya apa? Mohon maaf saya kurang dengar Bapak tadi pembahasannya. Oke. Nah, ya. Oke, gini aja, Mbak Sania, coba sampaikan satu catatannya, Mbak. Sebentar Bapak. Yang menjadi, ya. Nanti kita tanggapi bareng ya. Baik Bapak, saya senangkapnya tapi saya kurang yang di bagian menit keberapanya. Kalau tidak salah di bagian menit yang ke-26 itu tentang yang masalah informasi berita palsu. Di situ Presiden Prabowo ditanyai tentang bagaimana informasi atau berita palsu. Kemudian Presiden Prabowo tersebut menanggapinya yaitu dengan terus meng-cross-check berita-berita tersebut. Seperti yang kemarin MBG itu kan sempat terdapat berita-berita yang kurang mengenakan. Jadi Presiden Prabowo itu menanggapinya bahwa terus meng-cross-check, terus melihat di dapur MBG-nya itu tetap di dapur, dilihat di dapurnya itu sesuai dengan dilihat dari mungkin kualitas pekerjanya ataupun kualitas yang ada di dapur tersebut, sehingga berita tersebut itu sehingga Presiden Prabowo itu mohon maaf Bapak, sini kurang putus-putus. Ya. Oke, sudah ketangkap ya Mbak ya, bahasanya. Terima kasih. Jadi ada tanggapan tentang informasi berita palsu, terus juga Presiden Prabowo mengatakan salah satunya yang dilakukan itu adalah melakukan cross check berita, dan satu kasus yang hangat menjadi pembicaraan gitu ya, itu tentang MBG, dan Presiden Prabowo mengatakan bahwa
eh, telah dan sedang melakukan pengecekan ke SPPG tersebut, ke dapur-dapur MPG tersebut. Ya, begitu ya Mbak Sania. Nah, baik. Nah, ini ada dua diskusi yang menarik ya. Nah, kita akan diskusikan ini. Saya akan ulas ini. Ya. Ya, oke. Ya. Di tampilan itu udah terlihat full screen. Sudah Bapak. Oke. Nah, jadi kita kaitkan dengan materi yang kita akan menjadi bagian dari pembahasan kita. Jadi, mengapa informasi itu tidak netral? Ya. Nanti kita kaitkan dengan dua diskusi tadi. Nah, informasi dalam kehidupan sehari-hari, informasi itu tidak pernah lepas dari individu, itu tidak pernah lepas dari informasi, baik melalui media sosial, komunikasi langsung, maupun komunikasi publik seperti wawancara. Namun informasi yang sama dapat dipahami secara berbeda oleh setiap orang. Nah, dalam psikologi sosial memandang bahwa informasi bukan sekedar fakta yang diterima secara pasif, tapi melainkan sesuatu yang dipersepsi, ditafsirkan, dan dimaknai secara sosial dan psikologis. Misalnya, tentang yang disampaikan oleh Mbak Wisda tadi, anggapan orang dengan jadi informasi kondisi Indonesia saat ini. Kondisi Indonesia saat ini, kalau Pak Prabowo mengatakan bahwa orang ada yang mengatakan bahwa Indonesia tidak akan mungkin berhasil, kan? Tapi beliau memiliki keyakinan bahwa kita bisa berhasil berdasarkan kepada realita-realita, lalu kita juga harus melakukan perbaikan, salah satunya tentang manajemen penyelenggaraan kenegaraan, dan kita harus berubah. Nah, ada yang beranggapan seperti itu, ya. Tapi juga ada juga masyarakat lain yang juga mereka tidak memiliki pemahaman yang sama, tidak memiliki keyakinan yang sama. Mereka mengatakan, bisa saja mereka mengatakan Indonesia tidak akan mungkin berhasil. Oh, kalau seandainya negara kita ini tidak akan bisa berubah menjadi lebih baik, manajemennya akan menjadi buruk, akan terus tetap buruk, gitu kan? Realitanya akan seperti itu, akan susah kita untuk berubah, gitu ya. Ada yang orang yang seperti itu, gitu ya. Jadi ada informasi realita, tapi mereka mempersepsikan, mereka menafsirkan, dan memaknainya itu berbeda. Lalu kasusnya tadi berikutnya yang tentang MBG tadi ya, informasi berita palsu. Ya. Nah, MBG misalnya gitu ya, dari penyelenggara Presiden Prabowo mengatakan bahwa MBG ini adalah sebuah prioritas yang harus dilakukan oleh negara. Lalu
Mengapa sampai secara sistematis, masif gitu ya dilaksanakan. Beliau meyakini bahwa memberikan makanan bergizi kepada anak-anak, kepada orang hamil, lansia, orang yang membutuhkan itu penting gitu. Jadi informasinya, kenyataannya itu realitanya seperti itu. Tetapi ada bagian yang orang lain gitu ya yang menafsirkan, yang memiliki persepsi dan pemaknaan yang berbeda. Mengapa harus MBG gitu ya? Cukuplah makan itu jangan diatur oleh negara gitu kan. Biar saja orang tua yang menyediakan makanan misalnya gitu. Atau negara kasihkan sajalah uangnya kepada orang tua, nanti orang tua yang lebih tahu apa yang dibutuhkan sama anaknya. Atau ya negara berikan kepada dapur-dapur yang ada atau kantin-kantin yang di sekolah, karena itu akan lebih jelas. Itu persepsi orang bermacam-macam. Nah, kita juga dalam melihat fenomena tersebut, kita juga harus memahami bahwa harus bisa mengamati secara baik kenyataannya itu yang seperti apa. Lalu harus kita sudah mulai memiliki pemahaman bahwa orang-orang itu pasti berbeda-beda. Nah, ketika mereka berbeda-beda, nanti bagaimana caranya kita untuk memastikan menyampaikan informasi yang tepat sehingga orang yang kita ajak berdiskusi, orang yang kita libatkan dalam berinteraksi, apakah dia menjadi peserta kegiatan kita, menjadi pelatihan atau warga belajar, itu memiliki persepsi yang sama dengan kita. Nah, tadi bagaimana dalam persepsi sosial itu, bagaimana kita memahami informasi? Persepsi sosial adalah proses bagaimana individu menangkap, memahami, dan memberi makna terhadap informasi sosial. Nah, persepsi ini tidak bersifat objektif sepenuhnya. Kan orang bermacam-macam tadi ya, ada yang positif, ada dengan penilaian yang berbeda-beda, ada yang negatif dengan penilaian yang berbeda-beda. Nah, yang membentuk mereka gitu ya dalam secara psikologi sosial, yang membentuk mereka bisa berbeda-beda itu apa? Nah, pertama misalnya itu adalah pengalaman sebelumnya. Jadi dia sudah kalau misalnya tentang Indonesia gitu ya, manajemen negara yang tidak bisa diperbaiki gitu. Dalam informasi yang diketahuinya gitu, bahwa memang sudah banyak permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh yang dilihatnya atau diketahuinya atau dipersepsikannya itu yang berkaitan dengan tidak baiknya manajemen penyelenggaraan pemerintahan. Jadi udah dari dulu udah kayak gitu. Jadi ya sekarang juga pasti akan seperti itu. Lalu begitu juga misalnya dengan kaitannya dengan penyelenggaraan MBG ya. Kita itu misalnya dia menganggap bahwa penyelenggara negara itu udah birokrasinya dari atas sampai ke bawah itu sudah terbiasa korupsi. Sehingga apapun kegiatan-kegiatan program-program itu jadi lahan basah bagi orang-orang itu untuk menguruk keuntungan pribadi. Jadi dia sudah menganggapnya seperti itu, melihat pengalaman. Itulah yang menyebabkan dia memahami informasi yang itu seperti itu. Lalu berikutnya contohnya latar belakang sosial dan budaya. Jadi latar belakang sosial dan budaya itu, konteks sosial dan nilai budaya membentuk kerangka tafsir seseorang. Nah, kalau misalnya tadi dia sudah dalam lingkungan sosial budayanya dia melihat budaya korupsi, tanggung jawab itu tidak dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat yang dilihatnya,
itu mempengaruhi dia mempersepsikan bahwa kalau kaitannya tadi dengan penyelenggaraan pemerintahan, dengan MBG misalnya gitu ya, di contoh 2 tadi itu tidak akan ada harapan baik. Itu makanya dia perspektifnya, menanggapinya, memahaminya, memberi maknanya yang berbeda. Dan itu dipengaruhi oleh latar belakang sosial dan budayanya. Nah, berikut juga berkaitan dengan pengetahuan awal. Skema kognitif yang sudah ada yang mempengaruhi apa yang diperhatikan dan yang diingat. Nah, jadi dia memahami pengetahuannya tentang penyelenggaraan pemerintahan itu seperti apa. Gitu ya. Nah, kalau seandainya dia memiliki pengetahuan, oh ternyata memang benar negara kita oknum-oknumnya itu tidak banyak yang tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya, korupsi itu banyak marak terjadi kan. Tapi kalau seandainya dia memiliki pengetahuan bahwa ini harus sebenarnya juga ada dalam penyelenggaraan yang dilakukan oleh orang-orang yang lain, lembaga-lembaga yang lain, atau pada waktu-waktu fase-fase tertentu, atau bahkan juga di luar negeri, di negara-negara yang lain, sebenarnya korupsi ini, kalau misalnya salah satu akar permasalahan dari dua contoh kita tadi itu adalah korupsi, sebenarnya bisa dihadapi dan bisa diberantas, katanya. Nah, contohnya kalau di dalam sejarah itu ada dulu Baharudin Lopa, itu salah satu jaksa agung, orang-orang yang concern di bidang hukum, itu di zaman dia itu sangat tegas, disiplin, gitu ya. Penegakan hukum itu memang diperjuangkannya. Lalu negara-negara yang bisa merubah tradisi korupsi menjadi negara yang diselenggarakan dengan baik, itu ada. Contohnya misalnya di Cina. Nah, kalau seandainya orang-orang itu memiliki pengetahuan seperti itu, nah, mereka akan memiliki, ketika ada informasi yang 2 tadi itu, mereka akan memiliki pemahaman dan pemaknaan yang berbeda. Oh ya, memang negara kita tidak baik, tapi itu bisa berubah karena ketika tahun sekian ada tokoh-tokohnya yang memang concern dan itu bisa berubah. Lalu negara-negara lain juga bisa berubah, gitu kan? Jadi bukan berarti tidak ada harapan. Nah, berikut juga selanjutnya itu adalah sikap individu. Jadi pemaknaan positif atau negatif terhadap topik mempengaruhi pemaknaan informasi. Nah, ini juga kaitannya kalau kita kaitkan dengan diskusi kita beberapa pertemuan yang lalu, gitu. Bagaimana karakter positif, bagaimana karakter negatif tadi ya, energi positif, energi negatif itu akan berpengaruh, gitu. Jadi orang yang memang misalnya dia menerapkan karakter-karakter yang positif, jadi ketika memaknai informasi itu, dia akan berbeda dengan orang yang menggunakan karakter-karakter negatif dalam dirinya. Jadi itu akan berbeda. Jadi sikap individu ini sangat dipengaruhi oleh salah satunya itu karakter positif tadi atau karakter negatif dari orang tadi. Itulah sebabnya mengapa pembahasan ya pribadi yang prestatif ya, bagaimana melejitkan prestasi, bagaimana membuat mengetahui karakter yang positif, karakter yang negatif itu menjadi bagian dari diskusi kita di awal-awal pertemuan. Karena itu salah satu kunci untuk orang tersebut melakukan perubahan. Positif atau negatif dia, ketika dia memandang informasi tersebut, kalau dia positif dia akan menghasilkan pemaknaan yang positif juga. Tapi kalau seandainya dia karakternya negatif, dia akan memaknai itu menjadi negatif. Contohnya tadi bisa dikatakan
tentang korupsi tadi, tentang MBG tadi. Ada saja, wah ini MBG itu cuma elit-elit saja yang mengambil untung, misalnya gitu kan. Dia negatif mempersepsikan itu. Padahal kalau ada orang yang berkarakter positif, misalnya dia mencermati, oh memang kalau diamati saat ini memang menjadi rawan di MBG itu dikorupsi oleh elit-elit pemerintahan, orang-orang yang punya uang semakin kaya karena dia MBG ini mendapatkan masukan mereka mendapatkan pemasukan dari MBG ini. Apalagi kalau seandainya mereka juga ternyata melakukan markup dan mengurangi nilai kualitas dari MBG. Nah, kalau orang yang positif dia bisa saja, berarti akar permasalahannya itu sebenarnya bukan bahwa kita harus yakin bahwa MBG itu tidak baik, tapi bagaimana caranya agar MBG ini dapat diterapkan, dilaksanakan. Sebenarnya kan bagus kalau seandainya anak-anak, orang wanita hamil, orang lansia atau orang yang membutuhkan itu difasilitasi kesejahteraannya oleh negara. Kan bagus sebenarnya seperti itu. Kan? Kalau bisa ya negara ini memberikan kesejahteraan bagi kita semua, gitu kan. Jadi bukan MBG-nya itu yang harus dirubah, gitu, diberhentikan, tapi bagaimana caranya menjawab permasalahan itu. Nah, lalu nanti berkaitan dengan informasi ya, informasi. Nah, oke. Nah, lanjut ke tentang ini sambil kita bahas maju mundur tentang diskusi tadi. Nah, sikap, attitude dalam psikologi sosial. Sikap merupakan kecenderungan individu untuk merespon sesuatu secara positif atau negatif. Dalam konteks pemaknaan informasi, sikap memiliki peranan yang sangat penting. Misalnya kalau mahasiswa gitu ya, kita sikap awal terhadap suatu isu atau narasumber akan mempengaruhi bagaimana informasi itu dipahami, bagaimana apa yang dianggap penting, bagaimana informasi itu dinilai. Kalau seandainya narasumber itu kan berdasarkan wawancara itu, sikap yang ditampilkan oleh narasumber juga akan mempengaruhi tingkat kepercayaan audiens, penerimaan pesan dan kesan terhadap isi informasi. Nah, ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan kita berkaitan dengan pendidikan non formal itu, ya, kita harus, kalau kita menjadi sebagai mahasiswa, berarti kita memahami bahwa sikap itu akan berpengaruh, ya, bagaimana informasi dipahami, apa yang dianggap penting, dan bagaimana informasi itu dinilai. Nah, ketika misalnya kita malah berinteraksi dengan masyarakat, dengan warga belajar, dengan komunitas, nah, ketika kita sebagai fasilitator, narasumber, gitu kan, kita juga harus berupaya agar kepercayaan audiens itu tinggi kepada kita. Kita bisa menyampaikan sehingga pesan itu dapat tersampaikan dengan baik. Audiens itu dapat menangkap pesan dan kesan terhadap informasi kita. Nah, dalam berkaitan dengan terima informasi, individu menerima pesan melalui berbagai saluran komunikasi. Jadi informasi-informasi itu kan banyak gitu ya, banyak dari media massa, dari koran, dari buku bacaan. Nah, kita kaitkan tadi dengan ini tadi ya, pengetahuan awal, ya, latar belakang, pengalaman sebelumnya, sikap individu, gitu ya. Nah, ini juga sikap individu ini juga dipengaruhi oleh saluran komunikasi informasi yang didapatkannya. Kalau misalnya dia banyak mendapatkan informasi yang negatif-negatif, ya, pengalaman-pengalaman yang negatif-negatif, gitu kan, sosial budaya yang negatif, nanti dia
akan berpengaruh ketika dia menerima informasi tersebut. Tapi kalau seandainya ada hal-hal positif, ya, dia membaca buku yang positif, pengalaman-pengalaman best practice yang positif, lalu lingkungannya yang positif. Jadi ketika dia menerima informasi itu juga dia akan bisa cenderung lebih positif. Nah, kita juga seperti itu. Jadi ketika kita berinteraksi dengan masyarakat, dengan warga belajar atau dengan komunitas, gitu kan, kita pastikan gitu, salah satu informasi lingkungan di sekitar masyarakat itu, warga belajar, komunitas itu diupayakan diberikan informasi yang positif, agar nanti lingkungan yang positif itu akan mendorong dia untuk turut memaknai informasi secara positif. Berikut filter sikap. Sikap yang dimiliki menyaring dan mewarnai pemaknaan pesan. Itu tadi ya, sikap positif, sikap negatif tadi, perilaku positif, perilaku negatif itu secara serta-merta akan menjadi filter gitu. Kalau orang-orang yang negatif, dia akan menerima yang negatif-negatif saja gitu kan. Ketika ada hal yang positif, dia akan menolak itu. Kalau tapi begitu juga sebaliknya, kalau ada orang yang bersikap positif, itu akan menjadi filter bagi dia. Jadi ketika ada hal-hal negatif yang masuk, dia akan bisa lebih menjadikan itu sebagai filter. Berikut interpretasi. Informasi dimaknai sesuai dengan predisposisi dan konteks pribadinya, ya, tergantung dirinya. Interpretasinya itu seperti apa. Berikutnya, respon. Individu menghasilkan tanggapan yang dipengaruhi oleh keseluruhan proses-proses tadi. Nah, jadi ketika dia mendapat karakter dirinya, jadi sikapnya itu adalah sikap yang positif atau negatif, lalu pengalaman-pengalaman sebelumnya itu seperti apa, gitu ya. Lalu latar belakang sosial budaya lingkungannya itu seperti apa, terus juga pengetahuannya tentang tema-tema tersebut, isu-isu tersebut, masalah itu seperti apa, itu akan mempengaruhi responnya itu seperti apa. Itu akan menghasilkan responnya seperti apa. Itulah mengapa kita harus memahami psikologi sosial, psikologi secara pribadi dan psikologi sosial. Berikutnya adalah pengaruh sosial dalam komunikasi informasi. Pengaruh sosial adalah proses di mana individu memengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku orang lain. Dalam komunikasi publik, pengaruh sosial bekerja melalui berbagai mekanisme. Nah, jadi pengaruh sosial adalah proses di mana individu mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku orang lain. Jadi pikiran, perasaan, dan perilaku orang-orang di sekitar kita itu ada pengaruh sosialnya. Nah, kita juga begitu. Gitu. Bagaimana agar pikiran, perasaan, dan perilaku orang lain itu sesuai dengan yang kita harapkan, yang seperti yang benarnya, berarti kita juga mengupayakan melakukan intervensi kepada mereka. Nah, apa hal-hal yang perlu kita pertimbangkan, yang perlu kita lakukan berkaitan dengan komunikasi publik? Apa? Cara penyampaian dan bahasa, diksi, intonasi, dan gaya berbicara sangat mempengaruhi bagaimana pesan diterima oleh audiens. Jadi bagaimana kita menyampaikan, gitu kan? Itu kemampuan kita menyampaikan seperti diksinya, kata-katanya, intonasinya, gaya berbicara itu akan mempengaruhi orang gitu, menerima pesan yang kita sampaikan. Nah, lalu ekspresi dan posisi sosial. Ekspresi nonverbal dan status
atau otoritas pembicara turut menentukan tingkat penerimaan pesan. Jadi ekspresi sikapnya gitu kan, yang bukan dari kata-kata. Status atau otoritas pembicara itu ternyata turut menentukan tingkat penerimaan pesan. Jadi misalnya ketika kita dengan masyarakat gitu kan, atau dengan komunitas atau warga belajar, misalnya dengan masyarakat. Nah, pastikan ketika kita melakukan kegiatan itu ya siapa kita undang otoritas, misalnya kalau misalnya di tingkat desa atau di lurah, kepala desanya, lurahnya, tokoh masyarakatnya itu dilibatkan. Gitu. Nah, kita upayakan mereka turut mempengaruhi masyarakat. Jadi ketika mereka menyampaikan ya, yang sesuai dengan apa yang kita inginkan, itu tingkat penerimaannya oleh masyarakat itu akan lebih tinggi. Begitu juga misalnya dengan warga belajar, dengan komunitas. Kita libatkan orang-orang yang penting bagi mereka. Misalnya kalau dengan orang tua yang parenting, ya, kita siapa yang memiliki otoritas gitu. Misalnya yang memiliki kemampuan, misalnya psikolog, atau misalnya kalau komunitas ya biasanya ketua-ketua komunitas itu orang-orang yang dianggap memiliki posisi tinggi, posisi yang penting bagi mereka, itu kita libatkan. Nah, ketika orang itu dilibatkan, ketika mereka menyampaikan pesan mereka itu akan lebih cepat diterima, akan lebih sangat berpengaruh kepada orang-orang di bawahnya. Nah, orang-orang itu harus kita libatkan. Keyakinan dan versus kebenaran. Informasi yang disampaikan secara meyakinkan cenderung lebih mudah diterima meskipun belum tentu lebih benar. Nah, ini juga ternyata menarik. Jadi kita pastikan, jadi kita juga harus memiliki pemahaman bahwa informasi itu harus dicek validitasnya. Apapun informasi itu, jangan langsung diterima saja. Walaupun itu disampaikan dengan cara yang meyakinkan. Berarti karena belum tentu benar. Nah, contoh-contohnya, kenapa video tadi kita langsung yang kita gunakan video tadi? Karena itu adalah informasi yang valid, sumbernya itu A1 dari presiden yang menjawabnya, gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya kan masyarakat juga banyak sekarang itu dari berita-berita dari YouTube misalnya gitu kan, atau dari berita yang clickbait viral gitu kan, judulnya juga viral, penting misalnya gitu kan, bahaya itu dia berusaha untuk meyakinkan gitu kan. Sebenarnya yang clickbait seperti itu udah salah satu kewaspadaan kita gitu. Kalau informasi yang benar gitu kan, informasi yang baik biasanya tidak menggunakan kalimat-kalimat yang memancing perhatian seperti itu. Kalau sudah yang seperti itu kan berarti ini harus semakin waspada kita terhadap informasi yang disampaikan. Nah, kita upayakan juga agar kita dan masyarakat itu memiliki literasi seperti itu. Jadi coba kalau kita perhatikan itu ya, nge-share informasi informasi dari WA, broadcast WA, di-share ke grup, share ke apa gitu. Kadang-kadang kalau seandainya mereka sudah memiliki literasi, ini betul nggak nih? Oh, judulnya aja udah jelas ini, sensasi gitu kan, mencari sensasi, mencari perhatian gitu kan. Nah, ini berarti semakin kecil kemungkinan kebenarannya. Oh, ini cuma pengen viral aja, atau memang ada keperluan tertentu untuk menyebarkan informasi-informasi yang tidak benar tadi. Nah, bias informasi dan realitas sosial ya. Nah, tadi kita sudah mengetahui bahwa tidak semua informasi itu bersifat netral dan valid. Informasi yang ada di sekitar kita ini itu harus dicermati karena dia tidak netral. Tidak semuanya itu yang bersifat netral dan tidak semuanya itu valid. Terdapat berbagai bentuk bias yang memengaruhi pemahaman individu dalam masyarakat. Ini ada contoh bias negatif, julid gitu kan. Julid itu apa?
judes lidah gitu kan. Pokoknya yang keluar dari mulutnya itu yang judes-judes saja gitu kan. Kalau MBG itu nggak benar itu apa SPPG itu dia ngambil untung kan. Memang kayak gitu itu modelnya gitu. Masa masyarakat masa anak-anak dapat MBG yang harganya segini. Pokoknya yang disampaikannya itu yang negatif aja gitu kan. Nah, padahal tadi kalau seandainya memang kalau dia punya karakter positif gitu ya dalam hal ini memang ada kondisi kita melihat fenomena yang MBG tadi disebutkan makanan-makanan yang tidak sesuai dengan standar SOP. Nah, permasalahannya kan bukan di MBG, berarti bagaimana manajemen tadi yang harus ditingkatkan. Bagaimana orang-orang tersebut diawasi. Lalu ada juga, dibilang MBG itu menyedot anggaran pendidikan, misalnya gitu kan. Nah, kalau dia memiliki pengetahuan asal-usul awalnya dana MBG itu dari mana? Itu kan sebenarnya dari efisiensi yang dilakukan. Nah, efisiensi yang dilakukan secara masif di kementerian dan pemerintah pusat maupun daerah. Jadi yang diefisiensi itu apa? Yang diefisiensi itu antara lain misalnya perjalanan dinas pejabat-pejabat, gitu kan, honornya, mereka tinggal di hotel, adakan kegiatan-kegiatan, gitu kan. Yang kadang sering kita cermati itu misalnya kan tidak mesti harus di hotel kalau dalam kondisi negara sedang dalam kondisi yang prihatin gitu kan. Bahkan marak terjadi misalnya kegiatan 3 hari, nanti sebenarnya 2 hari, nanti, tapi dihitung 3 hari. Gitu kan. Terus juga kenapa harus jauh-jauh melakukan kegiatan dengan dana yang besar? Nah, yang seperti itu yang dijadikan target efisiensi itu. Dana-dana itu yang dipotong. Nah, dana-dana yang dipotong itulah yang salah satunya itu dianggarkan ke MBG. Jadi bukan dana pendidikan yang dipotong menjadi tidak seperti itu. Nah, selanjutnya ada pertanyaan juga. Di gara-gara efisiensi akhirnya kalau awal-awal itu berarti kan ada kampus-kampus yang mematikan listrik karena anggarannya dipotong untuk itu, misalnya gitu kan. Pemerintah daerah akhirnya melakukan pemotongan kesejahteraan pegawainya, gitu kan, karyawannya. Nah, akhirnya ada yang P3K atau honorer tidak ada anggaran lagi karena efisiensi katanya gitu kan. Nah, kalau kita memiliki pengetahuan dan mencermati lebih mendalam, sebenarnya bukan MBG yang menyebabkan itu gitu ya. Tapi adalah efisiensi yang dilaksanakan tidak sesuai dengan arahan. Ya kan tadi dari presiden, dari pemerintah pusat mengarahkan kan alokasi yang diefisiensi tadi itu adalah yang seperti perjalanan dinas, yang kegiatan-kegiatan hotel apa, yang honor pejabat-pejabat, semestinya kan itu. Nah, kalau seandainya itu yang dipotong, dia kan tidak akan memakan yang jadinya honorer tidak bisa digaji, P3K tidak bisa digaji, operasional yang penting tidak ada anggaran, bukan itu. Nah, balik lagi tadi ke tentang manajerial tadi. Jadi ketika disuruh melakukan efisiensi, kan pejabat-pejabat tersebut mereka tidak dengan benar melakukan efisiensinya. Yang menguntungkan mereka mungkin tidak banyak dipotongnya, tapi yang dipotongnya adalah anggaran-anggaran yang bukan untuk mereka. Nah, itulah dampaknya kepada akhirnya adanya yang kekurangan anggaran honor, gaji, penyelenggaraan kegiatan. Semestinya bukan itu, bukan anggaran-anggaran itu yang diefisiensi. Nah, semestinya gitu kan,
bukan MBG itu yang di stop, gitu kan. Semestinya adalah efisiensi yang itu yang didorong untuk dilaksanakan dengan baik. Pejabat-pejabat yang menganggarkan tidak tepat itu yang harus dikoreksi, gitu. Seperti itu. Nah, lanjut tentang hoax, informasi yang tidak benar atau tidak terverifikasi, tetapi disebarkan seolah-olah benar. Nah, jadi kita juga harus meyakini dan meyakinkan kepada orang-orang di sekitar kita bahwa informasi-informasi hoax itu ada. Dan kita gitu jangan sampai menyebarkan informasi yang hoax juga, gitu kan. Sampai kita juga harus meyakinkan kepada masyarakat, kepada warga belajar, kepada komunitas bahwa hoax itu ada. Nah, kalau kita cermati lagi misalnya tentang informasi-informasi, mengapa ada orang yang mau menyebarkan berita-berita hoax itu? Antara lain yang pertama, dia ingin merusak suasana, tidak ingin terjadinya ketentraman, gitu kan. Lalu bisa saja kalau misalnya media sosial dia ingin mencari perhatian, ya kan, dia senang mendapatkan perhatian. Atau kalau seandainya perhatian lalu nanti muncul kepada monetisasi, sponsorship, gitu kan. Nah itu jadi semakin banyak yang memperhatikan, viral, dia akan mendapatkan keuntungan-keuntungan. Nah sebenarnya juga ada lagi yang perlu kita cermati itu. Pemerintahan Prabowo itu kan sekarang termasuk tegas, ya. Yang baru-baru yang kita ketahui misalnya mafia minyak itu menjadi mafia minyak yang sudah berpuluh-puluh tahun mengambil keuntungan, gitu kan. Lalu sekarang ini statusnya itu adalah menjadi masuk dalam daftar pencarian orang yang dikriminalkan. Nah, itu orang-orang yang seperti itu uangnya banyak. Pengusaha-pengusaha yang terancam dengan penegakan hukum itu uangnya banyak. Nah, otomatis maka itu salah satu mereka itu mengupayakan agar jangan sampai pemerintahan ini dapat menyelenggarakan pemerintahnya dengan baik, karena mereka terancam, mereka bisa ditangkap. Mereka tidak bisa lagi melakukan kegiatan kriminal yang menguntungkan mereka. Itulah makanya ada aliran-aliran yang diberikan kepada orang-orang lalu dia menyebarkan berita-berita hoax, memprovokasi dan sebagainya macamnya. Nah, itu juga menarik untuk kita pahami pribadi dan juga kita pahamkan kepada orang lain. Berikutnya, adanya informasi tidak utuh, informasi yang dipotong atau tidak disampaikan secara lengkap sehingga menimbulkan salah tafsir. Itu tadi ya, contohnya kayak itu tadi tentang efisiensi tadi, gitu kan. Informasinya itu tidak lengkap, masyarakat mendapatkan informasi tidak lengkap, tambah dengan hoax, sehingga akhirnya salah tafsir terhadap efisiensi. Salah tafsir terhadap program MBG itu seperti apa, BPJS seperti apa, kan? Nah, contoh yang informasi tidak utuh itu, yang baru-baru ini Menteri SDM yang tentang apa? Ada yang ini, yang ibu-ibu masak itu apa katanya? Ada apa? Tentang ibu-ibu masak katanya gitu kan. Kalau setelah masak kompornya jangan boros katanya gitu kan. Nah, Pak Bahlil itu kan itu menyatakan itu ya. Ya sebenarnya beliau juga kalau kita mencermati gitu ya, memahami konteksnya gitu ya. Ya tadi komunikasinya juga tidak tadi ya, cara penyampaian dan bahasanya juga tidak tepat gitu kan. Maksudnya apa? Ibu-ibu yang sudah masak kompornya jangan boros. Maksudnya apa? Nah,
Tapi yang berkembang sekarang itu yang banyak di media sosial, ibu-ibu dipelintir jadinya ibu-ibu kalau disampaikan kepada masyarakat. No, itu maksud Pak Bahlil itu. Jadi salah satu cara menghemat energi itu ketika masak, kalau udah selesai masakannya udah masak, kompornya dimatikan, kan jadinya berubah. Padahal Pak Bahlil tidak ada mengatakan kompornya dimatikan, tapi informasi itu tidak utuh, gitu kan. Akhirnya diarahkan. Jadi orang kan jadi udah jelas lah kalau udah selesai masakannya udah selesai, pasti kompornya dimatikan. Kan? Jadi akhirnya jadi sebuah tanggapan yang negatif juga adalah dari menanggapi pernyataan dari Pak Bahlil itu. Kalau nanti misalnya kita gitu, lihat itu potongan videonya itu seperti apa. Nah kalau saya lihat itu ibu-ibu yang sudah masak, gitu kan. Kalau masaknya sudah selesai, kompornya jangan boros, bukannya kompornya jangan dimatikan katanya gitu kan. Tapi yang ditangkap lalu di reframing itu ke masyarakat, akhirnya membuat jadi ada tanggapan negatif kepada oleh masyarakat. Itu masa kita udah jelas kok. Kalau udah masak udah pasti udah selesai masak udah pasti kompornya dimatikan. Itu salah satu yang baru-baru ini. Ada banyak juga beberapa yang sebenarnya intinya adalah ketika melihat sesuatu itu, kita harus yakini bahwa informasi-informasi itu harus di cross check. Pastikan dulu informasi ini dipotong atau enggak, konteksnya itu betul atau seperti apa. Ini juga ada informasi bertendensi, informasi yang ada tujuannya, menggiring opini, menyerang pihak tertentu. Nah itu yang apa tadi, yang berita palsu, apa itu, coba nanti kita lihat. Itu ada, bisa kita seperti itu. Budaya viral, ya, informasi menyebar cepat karena menarik perhatian, ya, bukan karena kebenaran, ya pokoknya menarik perhatian aja gitu. Ya itu karakter orang-orang yang tadi itu, yang karakter negatif ya, jadi pengen menarik perhatian sehingga tidak terlalu memperdulikan benar atau tidaknya. Gitu. Nah kaitannya dalam psikologi sosial ini adalah kita yang mempelajari psikologi sosial itu memahami bahwa fenomena ini menunjukkan bahwa individu seringkali dipengaruhi oleh emosi, kebiasaan sosial, dan lingkungan dalam memahami informasi. Jadi bagaimana caranya ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan yang melibatkan warga belajar, melibatkan masyarakat, komunitas, ini juga menjadi perhatian bagi kita. Psikologi sosial seperti itu. Berikut literasi informasi dan peran fasilitator. Literasi informasi, kemampuan memahami, mengevaluasi kebenaran dan menggunakan informasi secara bertanggung jawab, membantu individu menghindari bias dan memahami konteks secara utuh. Jadi literasi informasi ini penting, baik bagi diri kita, dan kita juga harus mendorong kepada orang-orang juga memiliki literasi informasi ini. Sehingga kalau mereka memiliki literasi informasi ini, mereka memiliki kemampuan dalam memahami, memiliki kemampuan dalam mengevaluasi kebenaran. Ini benar nggak ya? Dan mereka bisa menggunakan informasi itu secara bertanggung jawab. Dan juga membantu individu menghindari dari bias, hoax, memahami konteks secara. Jadi mulailah dari kita. Jadi ketika ada informasi, ya dicek dulu, jangan langsung disebar-sebarkan. Dan itu juga kita sampaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Jangan langsung sebar-sebar. Ada terima WA, WhatsApp itu langsung forward ke grup-grup. Harus dicek dulu. Pastikan dulu informasinya. Nah, peran fasilitator ya. Nah, kita itu sebagai fasilitator itu bukan hanya menyampaikan informasi,
Itu ada informasi-informasi tadi tentang program tadi, tentang apa yang ingin kita sampaikan gitu ya. Tapi kita juga mengolah, menjaga kualitas dan pengarah pemahaman, memastikan informasi yang diberikan valid, utuh, sesuai konteks dan tidak bias. Nah, kita juga jangan menjadi orang yang penyebar hoax tadi. Gitu kan. Jadi kita pastikan informasi yang kita sampaikan itu adalah informasi-informasi yang telah diolah, kualitasnya telah terjaga, dan benar-benar dapat mengarahkan pemahaman. Informasinya itu adalah yang valid, utuh, sesuai konteks dan tidak bias. Nah, ini juga kita sampaikan kepada orang-orang di sekitar kita bahwa harus seperti ini. Dampak kesalahan dalam menyampaikan informasi dapat berdampak pada kesalahpahaman, penyebaran informasi yang salah, hingga konflik sosial. Nah, ini dampaknya itu tadi, informasi-informasi itu jadi tidak benar, salah paham, nanti bisa memicu kepada konflik sosial. Nah, kita perlu dilatih untuk mencari sumber utama, gitu kan, memeriksa keutuhan informasi dan mempertimbangkan konteks sosialnya itu seperti apa. Jadi ketika ada informasi, cek dulu sumber utamanya apa, informasinya konteksnya seperti apa, ini utuh nggak, informasinya seperti apa sebenarnya, dan konteks sosialnya itu seperti apa, maksudnya apa ini, ketika kondisi seperti apa yang disampaikan informasi ini. Nah, ini kegiatan aktivitas kita yang kemarin. Nah, kesimpulannya adalah informasi itu diproses secara sosial. Informasi tidak hanya diterima, tapi diproses melalui berbagai faktor sosial dan psikologis yang kompleks. Jadi ketika kita melakukan kegiatan dengan pendidikan yang melibatkan warga belajar, masyarakat, komunitas, dan siapapun itu, kita pastikan memberikan informasi-informasi yang tepat. Dan kita juga harus memahami gitu kan, mereka itu juga ditumbuh kembangkan dari informasi-informasi yang ada di lingkungan mereka. Nah, itulah yang harus kita upayakan agar mereka itu juga mendapatkan informasi yang benar. Mereka juga harus memiliki kemampuan untuk memfilter informasi. Mereka juga harus memiliki kemampuan tadi tentang literasi informasi. Sehingga kegiatan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan kita. Berikutnya, kemampuan evaluasi itu krusial. Kemampuan memahami, menafsirkan, dan mengevaluasi informasi itu sangat penting bagi mahasiswa pendidikan non formal, baik dari kita maupun dengan orang-orang yang akan berinteraksi dengan kita. Fasilitator yang bertanggung jawab, kita sebagai fasilitator yang bertanggung jawab tidak hanya menyampaikan informasi saja, tapi kita pastikan informasi itu adalah telah melalui proses konfirmasi kebenarannya, utuh dan tidak menyesatkan. Jangan sampai kita menjadi orang yang turut menyebarkan informasi-informasi palsu. Pastikan benar. Nah, kalau seandainya informasi itu adalah sebuah masalah, nah pastikan akar dari masalah itu apa. Nah, gunakanlah tadi yang karakter-karakter positif itu untuk menganalisa, merancang apa respon yang baik yang bisa kita lakukan. Nah, memahami informasi bukan hanya tentang mengetahui isi, tapi tentang memastikan kebenaran, konteks, dan dampaknya bagi masyarakat. Ya. Nah, kurang lebih begitu diskusi kita. Nanti informasi terkait dengan bahasan tidak lanjut untuk mid semester akan teman-teman akan disampaikan melalui grup
WhatsApp. Ada yang mau didiskusikan? Silakan, Mbak Wisda. Mbak Wisda atau Mbak Zakia, silakan diberikan tes. Atau ada teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan, mau kita diskusikan? Tidak ada Bapak. Ya, tidak ada. Oke, karena tidak ada, kita cukupkan saja perkuliahan kita. Kita tutup dengan hamdalah. Ya. Nah, teman-teman semua, mudah-mudahan diskusi ini ada manfaatnya bagi kita bersama. Amin. Amin. Bisa memantik kita untuk semakin mendalami fenomena permasalahan sosial yang ada di lingkungan sekitar kita, dan nanti kita kaitkan dengan konsep-konsep pengetahuan yang kita miliki, dan target akhirnya adalah kita sebagai orang-orang yang bergerak di pendidikan non formal bisa berkontribusi memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat kita. Demikian ya, kita tutup. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Semoga senantiasa sehat selalu ya. Kita Ya, baca Bapak. tadi ada teman Amin, yang Bapak. sakit. Amin, amin. Amin. Amin, Bapak. Selamat malam, Pak. Ya, selamat malam. Selamat istirahat, Bapak. Hmm.